Mbak, makan, Mbak. Ya lapar nih kayaknya. Sampai lupa nawarin ini. Abang lapar ini kayaknya. Lumayan sini, lapar. Ya, untuk Wawa, Agus banyak-banyak terima kasih. Dalam kondisi kayak gini pun Wawa banyak dibully orang demi ngebelain Agus. Wawa tetap bertahan sampai saat ini untuk ngebelain Agus, ngasih tempat tinggal. Itu memang hal yang luar biasa lah buat Agus lah. Ya, Untuk Wawa ya. Untuk Wawa, ya terima kasih tentunya ya buat Wawa udah nganggap kita anak ya. Udah ngerawat kita melebihi anak sendiri gitu ya. Terus buat Wawa selalu sabar, jangan kepancing emosi. Terus semangat ya, gitu aja. Buat anaknya ya tetap semangat juga. Berjuang sama-sama ya kan Abang. iya. Terima Sama-sama. kasih. Ah ya nggak Iya. apa-apa. Nanti dibully lagi nggak sini? Sayur apa sih ini, lodeh apa ya, lodeh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ah, Hmm, enak kan? enak lah. Jawaban sayang kan emang enak. Siapa dulu yang masak? Bawa. Ah, Mau dong disuapin. Bawa mau. Ini aku suapin. Enggak ngomong kasus, ngomong gini aja sih. Kedekatannya seperti apa hubungannya? Ah. Ini Wawa dulu apa ngejemput ke sana, waktu Oke. ini. Oh, Kalau kita sedih nggak sih banyak yang hujan gitu aja. ah, Iya, habis makan. Mbak, makan, Mbak. Ya lapar nih kayaknya. Sampai lupa nawarin ini. Abang lapar ini kayaknya. Lumayan sini, lapar ini. ah. Udah itu. Ah. Jam berapa sih dia? Masih habis. Ah. Dua kali lagi ya Bang. Ah. Sekali lagi. Yes, habis. Mau minum? Dikit lagi, dikit lagi. Ah, oke. Tepuk tangan, Nabi. Enggak bercanda. Ya habis loh. Untung piring ini kalau bisa dimakan ya. Bisa aja. Le mineral, rasanya enak. Ada manis-manisnya gitu loh. Jangan sebut merek Abang. Iklan ya. Emang ini di kamera, Mak? Iya. Aduh, sorry Mbak, Agus nggak tahu tadi. Enggak apa-apa. Nggak apa-apa. Aduh, maaf. Aduh, nggak tahu saya nggak ngasih tahu abang pengen nyanyi-nyanyi begini. Nggak apa-apa kok, nggak apa-apa. Aduh, maaf. Santai. Iya. Minum lagi, minum. Udah disiapin dulu. Udah direkap juga nanti di Wah, segernya. Udah makan disulangin istri. Minum air putih. Wah, hidup nih rasanya sempurna. Buta di mata, tapi nggak buta di hati. Bisa aja kata-katanya. Itu moto yang bagus.
Kalau saya sebenarnya tantenya ya, tantenya Elmi itu dari suami. Jadi Elmi itu bapaknya itu suami saya keponakan bapaknya Elmi. Iya, suami saya. Jadi ya saya anggap ponakan juga dong gitu. Bisa dibilang tante lah gitu. Enggak, pisah rumah. Kalau si Agus kan dia sebenarnya di Kosambi ya, Duri Kosambi tempat dia kerja tinggalnya. Dia ngontrak di sana. Ya, karena ada kejadian ini, ada kejadian yang diterima si Agus, ada musibah. Saya ditelepon dari adiknya suami saya kalau si Agus lagi kena musibah. Nah, paginya kita langsung ke rumah sakit Keramat Jati begitu kena musibah. Setelah dari rumah sakit Keramat Jati ada sekitar 2 atau 3 hari ya dirujuk ke rumah sakit Cipto. Nah, sejak dari situ tuh setelah dirawatlah si Agus di rumah sakit Cipto. Ya, saya memang dari awal di Cipto, dari awal di Keramat Jati memang saya yang ngurusin si Agusnya sampai di rumah sakit Cipto. Itu. Iya, saya yang bolak-balik. Intinya memang setelah Agus dirawat, ada beberapa hari, 3 hari atau 4 hari si Agus dirawat. Terus dia dibawa pulang karena kan saya mikirnya gini, mereka itu kan di sini nggak ada siapa-siapa selain saya gitu. Jadi akhirnya si Agus itu saya bawa ke rumah saya. Nah, barang-barangnya Agus yang dikontrakan, saya suruh suami saya yang bawa ke rumah saya ke sini. Jadi pemikiran saya mereka nggak mungkin kan hidup berdua di kontrakan gitu. Jadi saya punya inisiatif buat ngerawat Agus gitu. Saya dari rumah sakit Cipto itu begitu pulang opname, saya langsung bawa ke rumah saya. Sampai saat ini memang setiap kontrol pun apapun itu ya memang sama saya gitu. Sebelum ada donasi ya saya yang tanggung karena kan memang si Agus jujur nggak ada duit ya, ya walaupun ada istilahnya nggak seberapa gitu. Jadi untuk maaf bukan saya lagi ini ya, untuk makannya Agus, untuk tempat tinggalnya Agus memang saya yang tampung. Sampai kedua orang tuanya dijemput dari Aceh, datang ke Aceh, sampai saat ini pun masih ada orang tuanya gitu. Tinggal di sini. Ikhlas ridho dunia akhirat. Karena saya berpikirnya gini, saya hanya berbuat baik kepada orang yang benar-benar lagi butuh pertolongan. Di luar itu saudara ataupun enggak, bagi saya Agus saya anggap dari orang lain ataupun saudara, saya akan lakukan itu bagi orang yang butuh gitu. Sedih banget, luar biasa. Ya kalau untuk nangis, nangis ya kita. Saya cuman bertanya, ya Allah tujuan saya hanya untuk menolong Agus, awalnya merawat Agus dengan baik, tapi kok hanya karena uang donasi yang digunakan sebagai tanda terima kasih Agus kepada saya, kemungkinan karena Agus merasa dirawat, sampai saat ini Agus kurang lebih 2 bulan di rumah saya. Dan orang tuanya pun hidup bareng sama saya. Orang tuanya Agus tidur di atas, Agus di kamar depan. Memang saya kasih, kenapa Agus saya nggak kasih di atas? Karena Agus takut turun naik karena kan matanya udah nggak bisa melihat. Makanya jadi awalnya orang tuanya Agus satu kamar sama Agus. Tapi saya berpikir Abah kamar atas kosong, saya bilang gitu. Nanti kalau Abah bareng-bareng kan kasihan sempit, udah Abah di atas. Jadi untuk kedua orang tuanya Agus saya kasih kamar di atas gitu. Sedih banget sih, sedih luar biasa. Tujuan saya baik untuk menolong, tapi akhirnya sampai begini gitu. Ya cuman saya berpikir mungkin ini ujian dari Allah buat saya. Hujatan-hujatan netizen apapun itu mereka nggak tahu. Asal mulanya seperti apa saya menolong Agus. Tapi saya berpikir gini, di luar kesalahan saya ataupun kesalahan saya, hujatan mereka itu saya anggap penggugur dosa-dosa buat saya, gitu aja. Saya juga nggak terlalu menyalahkan netizen.
Karena netizen juga kan nggak tahu duduk persoalannya seperti apa, permasalahannya seperti apa. Mungkin mereka menilai atau bikin statement komenan-komenan ya karena ada awalnya yang mungkin pemberitaan yang kurang enak, itu aja. Iya. Iya, tadinya saya memang jualan karena sebelum saya jualan saya emang habis kena musibah juga sebulan kakak saya meninggal, belum sampai sebulan, jarak 1 hari. Terus ibu saya nyusul, ibu saya baru 15 hari. Terus saya dapat kabar musibah, Elmi sama Agus kena musibah. Memang saya berpikir ini luar biasa. Saya tuh lagi diterpa musibah bertubi-tubi. Saya kehilangan orang tua baru 2 bulan, ya baru 40 hari kemarin. Sebelum saya kehilangan ibu saya kehilangan kakak saya. Walaupun dia kakak ipar tapi udah saya anggap kakak saya sendiri. Jadi sedih saya tuh sebenarnya luar biasa sama selama ini gitu. Jadi saya juga baru 2 bulan kehilangan orang tua saya, terus dapat lagi musibah Agus, diterpa lagi musibah seperti ini, hujatan-hujatan netizen yang luar biasa. Tapi saya tetap semangat karena saya tetap fokus ke Agus. Sampai saat ini pun saya masih tetap merawat Agus dengan baik, nganter Agus berobat ke rumah sakit pun sampai saat ini saya masih tetap saya yang nganter. Ya di mata saya dia orang yang butuh bantuan, orang yang butuh pertolongan, di luar dia saudara saya ataupun itu ya dia orang yang benar-benar lagi menderita, lagi kena musibah yang luar biasa, yang belum tentu saya sendiri itu kalau diterpa musibah itu kuat. Tapi saya menganggap si Agus itu luar biasa kuat. Yang tadinya awalnya dia bisa melihat dunia, melihat teman-temannya, melihat orang tua apa. Tapi dengan tiba-tiba dia buta, gak bisa lihat apa-apa. Luar biasa, dia orang kuat. Walaupun dia dibilang cengeng, hujatan netizen, tapi dia tetap kuat. Oke ya, makasih ya. Enggak apa-apa. Disusul ibu saya belum sebulan baru 15 hari, disusul Agus kena musibah kayak gini. Tidak semua orang punya ujian seberat itu dan tidak semua orang bisa melewatinya. Iya. Biasanya setelah yang berat ini, aku yakin banget ada hal yang hebat. Saya cuma berprinsip, mungkin ini Allah mau mengangkat derajat saya, naik kelas, naik derajat saya. Itu pasti. Insya Allah di sini. Indah pada Kita nggak waktunya. tahu